Halo teman-teman semuanya. Sekarang tanggal 7 Februari jam 9:11 pagi di New York hari Rabu. Kita bertemu kembali di kuliah spiritual. Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah komentar di video saya sebelumnya. Ada 28 komentar di sini, bagus banget komentarnya. Ya, seperti yang teman-teman ketahui bahwa sekarang saya sedang mencoba untuk memformulakan ya, merangkum semua ilmu manifestasi yang saya punya untuk saya formulakan agar bisa dipakai untuk menyelesaikan berbagai macam hambatan manifestasi yang teman-teman punya, ya. Dan di sini teman-teman semuanya sudah memberikan komentarnya, sudah saya catat ya. Thank you semuanya, bagus. Saya baca semuanya, tak ada satupun yang saya lewatin. Ya, semuanya sudah cukup bagus, saya catat dan saya akan tepatin janji saya. Nanti saya akan kasih fondasinya ya. Jadi step nomor 1 fondasinya, dan mungkin nanti itu akan di video selanjutnya. Saya pasti akan kasih ya. Ini saya sudah catat semuanya ya. Mungkin saya nggak jawab satu persatu, tapi saya sudah mencatat dan saya masukkan nanti ke dalam formula itu. Oke? Nah, sekarang di video kali ini saya akan tertarik untuk membahas ini, teman-teman. Ya, ini juga ada kaitannya dengan manifestasi. Ya, ini ada sebuah tulisan kemarin ya. Ya, saya dapatkan gambar ini dari salah seorang teman. Saya ambil gambarnya kok bagus sekali, pas untuk kita bahas. Kebetulan kita sekarang sedang asik membahas tentang manifestasi. Oke? Nah, di dalam gambar ini simpel sekali ya. Jadi ada burung dalam sangkar ya. Lalu kemudian di sini ada pemiliknya ya. Lalu kemudian pemiliknya mengatakan, "Woi, ini kandang udah gua buka nih. Ya, kamu bisa terbang kapanpun yang kamu mau. Tapi kenapa kamu masih ada di dalam situ?" Ya, jawaban dari burung ini adalah, kandang ini ya cuma ini yang saya tahu. Jadi burung ini nggak mau pergi karena ya kena zona nyaman. Ya, zona nyaman. Ya. Lalu kemudian saya buat tulisan kemarin, thank you juga nih teman-teman yang komentar juga banyak, yang nge-like ada 65 orang di sini, thank you banget. Yang komen juga bagus-bagus, terima kasih, terima kasih. Ya, kita belajar sama-sama. Oke? Nah, mari kita bahas teman-teman, apa pelajaran yang bisa kita pelajari dari gambar yang sangat-sangat sederhana ini. Ya, kita belajar banyak dari gambar ini. Nah, kenapa burung itu tidak mau pergi? Ya, jadi burung di dalam sangkar. Ini sangkarnya ya, kita ngomong. Ini burung di dalam sangkar. Ini adalah sangkarnya. Kenapa burung itu tidak mau pergi? Padahal burung itu bisa saja pergi. Pertanyaan sangat sederhana. Bukankah semua burung ingin bebas? Mana ada burung yang ingin dikurung? Ya, saya kasih makan burung. Kenapa kok saya bicara burung ini? Karena saya setiap hari kasih makan burung di luar. Ya, burung perkutut. Di Indonesia namanya burung perkutut ya kan. Saya kasih makan terutama pada saat musim dingin ini. Ya, karena kan pohon gak ada buah ya, gak ada bijinya, semua tuh gak ada. Kalau musim dingin tuh semuanya pohonnya cuma batang aja. Suhu di luar dingin, freezing. Ya, jadi kebanyakan burung itu pergi migrasi. Ya, sedangkan burung yang nggak bisa pergi ya dia harus bertahan hidup. Mungkin menahan lapar, mungkin hibernasi. Saya nggak tahu lah, bukan ahlinya ya. Tapi saya lihat di sini ada burung perkutut yang suka nengkreng di rumah saya ini. Saya berinisiatif untuk membeli makanan, teman-teman. Ya, jadi yang makan di tempat saya itu burung perkutut sama burung gereja. Ya, di Indonesia namanya burung gereja ya. Ya, saya kan kasihan lihat mereka nggak bisa cari makan di musim dingin. Saya beliin mereka makan, saya beliin biji-bijian tuh. Ya, khusus makanan burung, bukan kasih roti, nggak. Benar-benar makanan burung, saya kasih makan terutama pada saat musim dingin. Ya, jadi setiap pagi saya kasih makan, nggak boleh banyak-banyak. Jadi cuma satu kali. Tapi saya senang sekali lihat dia makan di dekat saya. Ya, dia pada kumpul burung perkutut sama burung gereja pada makan. Nah, saya betul kasih makan sama dia, kasih minum kadang-kadang juga karena kalau pas lagi nggak hujan, kering ya. Musim dingin kan kering, saya kasih minum juga kadang-kadang. Ya, tetapi kan burung ini kan nggak saya kurung. Ini burung liar. Saya kasih makannya kan kasih makan liar. Jadi dia kadang-kadang nongkrong, kadang-kadang datang, kadang nggak datang. Ya, nggak tahu ya, namanya liar kan. Ya. Nah, pertanyaan saya kan sederhana. Burung mana yang tidak kepingin bebas, betul? Kan kalau enak
hidup bebas dikasih makan, itu paling enak kan. Tapi balik lagi, kuncinya adalah freedom. Bukankah ini adalah sifat alamiahnya? Ini adalah goal yang diinginkan oleh setiap burung. Ya. Nah, tetapi di luar sana dingin. Tadi seperti yang saya katakan, dingin. Di luar sana bisa kena hujan, kena badai, kena salju. Lalu kemudian bisa kena angin. Bisa ada predator lagi. Ya kan, kadang-kadang ada predator lewat. Nah, itu sangat berbahaya. Kamu harus waspada di dunia luar. Ya, sehingga kalau misalkan saya tangkap satu, lalu kemudian saya pelihara, di dalam rumah saya selalu hangat. Gak ada angin dalam rumah. Makanan selalu tersedia. Minuman selalu tersedia. Predator gak ada. Ya, akhirnya burung itu akan bentuk zona nyaman, betul? Sehingga ya mungkin dia cuma kepingin bebas. Yes. Bebas, kepingin bebas. Yes, bebas kepingin. Tapi apa iya dia benar-benar kepingin bebas? Nah, poin yang mau saya sampaikan di sini, poinnya adalah gini. Kadang-kadang kita cuma kepingin aja. Seolah-olah ini seperti goal kita. Ya, hati-hati dalam menentukan sebuah goal, karena kadang-kadang kita cuma kepingin. Tapi apa iya kamu benar-benar ingin? Karena apa? Bagi burung yang ada di dalam sangkar, kamu untuk benar-benar bebas, ada harga yang harus dibayar, betul? Ada sebuah harga yang harus dibayar. Pertanyaan sederhana adalah, apakah kamu sanggup atau bersedia untuk membayar harganya ini? Itu pertanyaan selanjutnya ya. Bukan cuma sekedar, saya kepingin punya impian untuk menjadi bebas. Misalnya burung ditanya, apa goal kamu? Oh, saya ingin jadi bebas. Karena apa? Kalau kamu sekarang tidak sanggup membayar harganya, maka sama seperti gambar di sini, teman-teman. Ya, biarpun pintu sudah dibuka, kamu tinggal terbang. Kamu sudah ini loh. Ayo, udah ini impian kamu di depan mata. Tapi kamu nggak akan melakukan itu. Kenapa? Karena balik lagi, saya tidak sanggup membayar harganya. Apa harga dari goal dari si burung ini? Ya, harga yang harus dibayar adalah kamu harus bisa hidup di alam. Ini adalah harga yang harus dibayar. Kamu minta bebas? Yes. Ya, tentu saja kamu harus bisa hidup di alam. Ya, kena angin, kedinginan, ada predator. Kadang-kadang makan, kadang nggak makan, kehausan, apalagi bisa tersesat, dan segala macam. Ya, ini ada sebuah harga dari sebuah kebebasan. Kebanyakan orang sama seperti burung ini. Karena dia sudah merasa nyaman di dalam sangkarnya, cuman sekedar kepingin untuk, ya Pak, saya ingin Pak, hidup lebih baik dari sekarang. Tapi kamu sanggup nggak bayar harganya? Bersedia nggak? Bersedia bayar harganya. Bukan cuman uang. Namanya harga itu nggak selalu melulu otak kita uang. Oh, bukan. Tapi bayar harga. Contoh sederhana ini. Contoh nih, saya tuh seneng loh lihat orang tuh main piano jago, seneng. Ya. Lihat orang main piano tuh kalau jago ya. Wah, seneng sekali. Saya punya teman dulu perempuan. Ya. Waktu SMA, jago banget main pianonya. Jadi setiap kali dia main piano, saya tuh mesti duduk tidak jauh-jauh dari dia, di dekatnya, untuk melihat dia main. Karena, wow, rasanya tuh keren banget gitu. Ya, biasa. Kalau lihat orang lain hebat, pasti kita kepingin dong, bener kan? Lalu kemudian saya deketin, saya bilang, wow, kamu keren sekali, hebat. Bisa gak kamu ajarin saya? Saya juga mau loh seperti kamu, jago main piano. Oh, bisa. Oke. Apa syaratnya? Oh, gampang. Syaratnya kamu bayar saya. Oh, gak apa-apa. Gue punya duit. Ya, namanya belajar ya pasti. Bayar lah. Saya gak mau gratisan. Maka kamu punya waktu. Ya, saya mau bayar. Berapa tarifmu? Kamu saya bayar. Oke, no problem. Apa lagi? Waduh, ini yang berat. Betul? Ini yang berat. Ini adalah harga yang harus saya bayar, teman-teman. Bukan cuma uangnya tuh. Uang, bapak saya kaya raya. Jadi mau lu minta berapa aja gue kasih. Gue bayar. Oke, mau les private, boleh ayo datang ke rumah. Saya bisa beli piano. Beli di rumah. Oke, beli piano. Kita beli grand piano. Yang harga 200 juta. Nggak apa-apa. Semua bisa beli. Tapi tetap harus dibayar kan? Yes, betul. Nah, yang ini.
Begitu tahu latihannya seboring itu, setidak mengenakan itu, bahwa ternyata teman saya itu sudah main piano sejak anak umur 5 tahun, teman-teman. Sementara pada saat itu saya sudah umur berapa? 15 tahun, 17 tahun. Baru mau mulai. Terus sekarang saya kepengen jadi sehebat dia. Nggak mau membayar harga ini. Ya nggak bisa. Kepengen toh. Ya cuma kepengen. Ya saya kepengen loh punya. Ini cuma kepengen. Bedanya tuh orang yang kepengen, yes, saya kepengen jago piano. Tapi saya nggak mau membayar harganya. Itu namanya kepengen. Tapi kalau orang niat, beda tuh. Kalau orang niat, saya akan membayar harganya. Karena saya tahu tanpa ini ya nggak bisa. Jadi ada harga yang harus saya bayar, ada harga yang saya perjuangkan, ada sesuatu yang saya hilangkan agar saya bisa mencapai sesuatu. Ya, yang saya hilangkan adalah waktu saya. Biasanya saya main game, biasanya saya main sepak bola, biasanya saya main layangan sama teman-teman. Sekarang jadi saya duduk di rumah belajar main piano do re mi fa sol la si do, tangga nada. Oh, nggak enak sama sekali. Bosen, salah lagi. Mana mainnya harus perfeksionis, salah dikit nggak boleh. Waduh, ya tapi itu sebuah harga. Kamu nggak mau bayarin, nggak bisa. Nggak ada jalur instan, nggak ada. Ya, balik lagi. Ini ceritanya teman-teman ya yang saya dapatkan dari burung ini. Bahwa burung ini hanya kepingin hidup bebas. Nggak. Kadang-kadang orang tuh cuma kepingin, padahal sebenarnya ya sudah. Ya saya di sini. Ya nggak ada masalah. Burung ini tinggal di sangkar ya juga nggak masalah kan. Ya boleh-boleh aja. Ya mungkin. Jadi semua keluhannya dia, misalkan dia mengeluh di depan sangkar, dia lihat burung lain kok enak ya, terbang ke sana, terbang kemari. Sementara saya cuma duduk-duduk di sini nggak ngapa-ngapain. Ya sudah, itu berarti cuma keluhan kosong karena kamu sebenarnya di balik keluhan kamu itu sebenarnya kamu menikmatin keadaanmu sekarang. Karena apa? Karena begitu kamu saya suruh bayar harganya, di luar sana tuh ada, ya di balik kebebasan burung yang ada di luar itu ada harga yang mereka bayar. Dan kamu tidak sanggup bayar harga itu, ya sudah lebih baik kamu berada di dalam kandang. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kamu mau hidup di dalam kandang atau hidup bebas kan pilihan, betul nggak? Nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk karena semua pilihan pasti plus minus, ada plus minusnya. Ya coba kalau sekarang kamu adalah macan misalkan. Ya, coba ayo kita berhayal nih. Ya kita berhayal. Misalkan kamu adalah macan nih sekarang. Oke? Pilih mana? Macan yang tinggal di kebun binatang atau tinggal di alam bebas? Kan pilihan. Tinggal di kebun binatang ya ada plus minus. Tinggal di alam bebas ya ada plus minus. Ya sudah. Ya. Kalau kamu macan di alam liar ya tentu saja kamu dapat freedom. Ya tapi kamu harus berlari ngejar bangsamu, betul? Kamu harus lari, belum tentu kena, bersaing, ya bisa gagal, bisa kelaparan, bisa 3 hari gak makan, 10 hari gak makan, ya bisa bersaing sama predator lain. Ya sementara di hutan kan gak usah, di zoo gak usah. Di kebun binatang gak usah ngapa-ngapain, petugas datang lempar ayam, lempar daging rusa, udah tinggal menikmatin makan dengan santainya. Gak usah berlari-lari, karena itu macan di kebun binatang gemuk-gemuk, gak pernah lari. Gak pernah kelaparan, 1 hari makan 3 kali. Ya gak pernah lapar. Ya tapi ada minusnya juga. Minusnya kamu gak punya freedom. Minusnya adalah mulai muncul penyakit-penyakit yang gak dimiliki oleh macan pada umumnya. Contoh misalkan macan di hutan kena kolesterol. Nah yo apa gak kolesterol, makan daging terus kerjanya cuma tidur-tiduran. Macan di zoo lebih sering stres. Karena hidup terlalu enak jadi stres. Ya, macan di zoo kena kencing manis, kena stroke. Loh beneran tuh. Anda lihat anjing sekarang, penyakitnya anjing itu udah kayak manusia. Udah kayak manusia karena makanannya udah tingkah laku ya kayak manusia. Ya, sementara anjing wild gak ada. Contoh, macan yang jadi gay menyukai sesama jenis ada terjadi di zoo, tapi tidak terjadi di wild. Ini pernah ada penelitiannya. Ya, karena balik lagi, semuanya plus minus, teman-teman. Balik lagi ya, saya tidak bisa mengatakan, tinggal di zoo lebih baik. Ini pilihan. Nah, yang cilaka adalah seperti ini. Saya macan di zoo, kepingin hidup liar. Atau sebaliknya, saya hidup liar, kepingin hidup di zoo. Jadi, tidak bisa kamu cuma mau ngambil enaknya toh. Ya, saya kalau bisa, saya cuma mau ngambil enaknya aja. Tidak enaknya saya nggak mau. Wah, tidak bisa dong. Ya sama juga, saya mau bebas tapi
Kalau bisa dapat makan tiap hari, yuk jangan bebas. Ya, masing-masing semua tuh ada plus minusnya. Nggak bisa kita bilang, oh saya cuma mau plusnya aja. Nggak bisa. Nah itu yang saya bilang. Apakah kamu mau membayar harganya? Bahwa semua pilihan kamu itu ada plus, ada minus. Jangan cuma mau plusnya aja. Pak, saya punya impian jadi orang kaya. Oke. Boleh, boleh. Bagus, bagus. Mau bayar harganya? Nah, iya dong. Kamu sedang jadi orang kaya, ya minimal kamu harus tahu cara mengatur keuangan, cara mengatur bisnis, melihat opportunity, ya bekerja sama dengan orang lain, ya leadership, marketing, selling. Wah, ya memang itu modalnya. Ya kan? Stres mikirin perusahaan, nggak cuma mikirin kamu tok, mikirin pegawai-pegawai mau bagaimana. Ya kan? Pegawainya hidup, masih hidup orang banyak. Kamu nggak punya waktu buat berlibur, ya kamu harus kerja, nggak ada hari libur, nggak ada gaji. Ya, businessman, betul? Harus nego sana, nego sini, harus punya koneksi yang kuat, harus punya komunitas yang kuat, punya waktu buat relasi bisnis, dan segala macam. Ya itu adalah harga yang dibayar, bukan cuma sekedar, oh saya mau jadi pengusaha, banyak duit. Ya nggak bisa ada harga yang kamu bayar. Ya kebanyakan orang nggak mau bayar harganya, dia maunya, bisa nggak Pak, saya cuma ambil positifnya aja. Nggak bisa. Susah. Satu paket. Kamu belajar option, belajar saham, ya sama juga. Belajar saham cuma, oh pakai indikator A, indikator B, langsung kaya raya. Nggak bisa teman-teman, percaya deh sama saya. Semua tuh ya, isinya adalah case by case. Cara kita menganalisa setiap perusahaan itu berbeda-beda. Cara kita menganalisa ekonomi dari tahun ke tahun berbeda-beda. Nggak bisa pakai satu rumus yang sama, selesaikan semua, nggak bisa. Ya tapi kalau dijual kelas seperti itu kan nggak laku. Coba kalau sekarang saya tanya, kelas option saya teman-teman, kalau teman-teman mau ikut, paling minim belajarnya 1 tahun, plus mahal. Ya bukan cuma waktunya, mahal lagi. Belajarnya 1 tahun, belum tentu bisa lagi. Ayo, tergantung. Apakah jaminan sukses? Tergantung kamu. Kalau belajarnya rajin, antusias di kelas, kamu ngikutin apa yang diminta setiap hari, rajin nonton video saya. Setiap hari saya buat video tentang market, kamu rajin, maka otomatis kamu bisa. Otomatis akan jadi bisa. Otomatis. Tapi ada juga yang akhirnya give up karena aduh kok susah ya Pak ya, kok bingung ya Pak ya. Udah lama-lama saya nggak ngerti, udah nggak usah. Akhirnya. Tapi saya kepengen loh bisa sukses di dalam trading option. Saya kepengen tuh. Bisa punya income yang terus bertumbuh. Wah, saya kepengen. Bisa sukses di dunia finansial, saya kepengen. Iya, bayar harganya sanggup nggak? Itulah poin utama yang mau saya sampaikan teman-teman. Ya, kita belajar dari burung ini. Ya, jangan cuma sekedar kepengen sesuatu, tetapi pastikan itu benar-benar kamu inginkan dan niat untuk mencapai itu, niat untuk berubah, karena tanpa perubahan itu nggak mungkin bisa. Kamu akan tetap berada di sangkar ini. Yes, di awal akan susah teman-teman. Awalnya susah. Jadi kan ibaratnya kan gini, kalau boleh digambarkan ya. Ini saya, ya, ini zona nyaman saya. Ini adalah impian saya, betul? Impian saya ini di luar zona nyaman saya. Nggak enak. Oke? Ya, misalkan contoh, saya kepengen punya penghasilan Pak, 1 bulan 100.000 US dollar. 1 bulan. Per month. Oke? Tapi saya nggak tahu caranya bagaimana. Ya, pokoknya saya kepengen, tapi saya siap Pak untuk membayar harganya. Apapun itu saya lakukan. Saya akan siap untuk bayar harganya. Harga yang dimaksud ini bukan cuma duit ya, harga semuanya, termasuk juga saya punya waktu, saya korbankan untuk belajar dan segala macamnya. Oke? Nah, kalau saya sudah benar-benar niat nih, awalnya susah karena ini ada di luar zona nyaman saya, betul? Zona nyaman, comfort zone. Tapi kalau saya lakukan terus-menerus, lama-lama apa yang terjadi? Zona nyaman saya akan melebar. Zona nyaman saya akan lebih lebar lagi. Zona nyaman saya akan lebih lebar lagi. Terus sampai suatu saat, zona nyaman saya akan membesar, meluas. Sehingga goal ini yang tadinya di luar bilang tidak mungkin, sekarang goal ini akan menjadi mungkin. Nah, bagaimana cara saya memperbesar zona nyaman saya? Dengan saya niat. Betul, bukan cuma kepingin, tapi niat. Ya, dan siap untuk membayar harganya. Ini dia kosakata niat. Ini modal penting teman-teman dalam melakukan manifestasi. Karena kebanyakan orang cuma sekedar
pengen manifestasi, kepingin tok. Jadi proses manifestasi ini adalah prosesnya bagaimana kita melebarkan ini agar apa yang kamu impikan, memperluas zona nyaman kita, agar apa yang kamu impikan akhirnya masuk dalam zona nyamanmu. Mungkin kamu belum kesampaian, tapi kamu jadi sangat yakin bahwa goal ini akan kesampaian. Itulah proses manifestasi. Tapi sebelum menuju ke sana, Anda harus pastikan dulu apakah goal yang Anda inginkan itu betul-betul niat ingin Anda sampai. Apakah Anda siap untuk membayar harganya? Disitulah prosesnya. Siap membayar harga itu berarti siap berproses secara alami, bukan instan ya. Nah, karena itulah nanti manifestasi yang akan kita pelajarin adalah proses, bukan instan. Bukan kamu ikut kelas saya mendadak, boom, langsung sukses. Enggak, tapi proses. Ya, kita akan belajar caranya, prosesnya yang harus kemudian. Nggak ada cara instan. Ya, kan? Proses itu tidak akan ada masalah kalau kamu niat dan siap untuk membayar harganya. Kalau kamu punya 1 dan 2 ini teman-teman, ayo kita sama-sama belajar sama-sama. Karena ini modal paling penting. Tapi kalau kamu cuma sekedar ingin cari jalur instan, ya biasanya orang cari jalur instan tuh goalnya nggak berapa kuat. Keinginan untuk mencapai itu nggak berapa kuat. Keinginan untuk berubah nggak berapa kuat. Karena masih zona nyaman, seperti burung tadi. Ya kalau Anda seperti itu, Anda pasti kecewa ikut kelas saya. Tapi kalau Anda sekarang punya niat, punya tekad yang sangat kuat untuk benar-benar ingin berubah, nah itu orang yang saya cari. Itu orang yang sama-sama kita ingin berprogres. Itulah orang yang tepat untuk ikut kelas manifestasi saya. Dahsyat? Mantap? Oke. Siapa? Apakah Anda termasuk orang yang seperti itu? Kalau iya, komen kata saya di dalam komentar. Nanti kita bisa lanjutkan. Ya, next video saya akan bangun fondasinya teman-teman. Step 1 sesuai dengan janji saya. Step 1 akan saya sharingkan kepada teman-teman agar bisa mencapai manifestasi yang kalian inginkan. Thank you udah nonton video ini teman-teman. Kita ketemu lagi di kuliah spiritual selanjutnya. Thank you. I love you all.